Pernah nggak sih lihat sekumpulan angka terus pusing sendiri mikirin ini maksudnya apa? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas cara mengubah data yang kelihatan acak itu jadi informasi yang jelas. Kita akan bedah dua senjata statistik yang super ampuh, ukuran pusat dan ukuran letak. Udah siap? Yuk kita mulai! Sadar nggak sadar, kita tuh dikelilingi data setiap hari, mulai dari skor bola sampai data penjualan online. Tapi masalahnya, data mentah itu seringnya cuma kelihatan kayak ya tumpukan angka acak aja kan? Nah, tantangannya tuh, gimana caranya kita menemukan cerita menarik yang tersembunyi di balik semua angka ini? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama masalah data mentah. Terus, kita cari jantung datanya pakai 3 metode utama. Habis itu, kita bakal coba ngerti posisi tiap nilai dalam kelompoknya. Dan terakhir, kita rangkum semuanya biar kamu bisa langsung siap menganalisis data. Jadi, masalah utamanya kan data yang kelihatannya acak-acakan. Nah, disinilah statistik berperan. Kayak pahlawan super gitu. Statistik ini ngasih kita semacam kacamata khusus buat melihat pola dan makna di balik angka-angka yang tadinya tampak nggak berarti. Biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh nyata aja ya, dari materi sumber kita. Ini data nilai UTS dari 9 orang siswa. Coba deh lihat angkanya. Ada yang rendah banget, ada yang tinggi. Nah, gimana ya cara cepet buat ngambil kesimpulan dari data ini? Langkah paling awal buat menjinakkan data itu adalah dengan cari jantungnya atau pusatnya. Coba bayangin deh, dari semua angka ini, kira-kira satu angka mana yang paling mewakili semuanya? Nah, itulah yang namanya ukuran pusat. Gampangnya gini, ukuran pusat itu ngasih kita gambaran di mana sebagian besar data ngumpul. Jadi, ini tuh kayak nilai standar atau nilai perwakilan dari semua data yang kita punya. Nah, buat nemuin pusat ini, kita punya 3 jagoan statistik nih. Mean, median, dan modus. Masing-masing punya cara unik buat ngebongkar di mana data paling banyak berkumpul. Yuk kita kenalan satu-satu. Yang pertama ada mean atau yang biasa kita sebut rata-rata. Cara ngitungnya gampang banget. Jumlahin aja semua nilai, terus bagi dengan jumlah siswanya. Analoginya tuh seolah-olah kita kumpulin semua nilai jadi satu, terus kita bagiin lagi secara adil dan merata ke tiap siswa. Lanjut, ada median. Nah, kalau median kuncinya satu, dan ini penting banget. Datanya wajib diurutin dulu dari yang paling kecil ke paling besar. Kalau udah urut, median itu adalah nilai yang posisinya ada persis di tengah. Kayak nyari siswa yang berdiri pas di tengah barisan gitu deh. Dan yang ketiga, modus. Wah, ini yang paling gampang dicari. Modus itu, ya simpelnya, nilai yang paling sering nongol aja di dalam data. Nilai yang paling populer atau paling banyak didapetin sama siswa. Oke, sekarang kita coba praktekin ke data nilai UTS tadi ya. Coba lihat hasilnya. Mean-nya dapat 62,78. Mediannya setelah diurutin ternyata 60. Dan modusnya karena nilai 60 muncul 2 kali juga 60. Menarik ya? Ketiga jagoan kita ngasih petunjuk yang sedikit beda-beda soal di mana pusat data kita. Nah, ini bagian paling pentingnya nih. Coba perhatiin deh, mean itu kayak ketarik ke bawah sama satu nilai yang rendah banget, yaitu 20. Makanya hasilnya 62,78. Tapi median dia cuek aja, tetap kokoh di angka 60. Kenapa? Karena dia cuma peduli sama posisi tengah, bukan nilainya. Ini sebabnya, untuk kasus kayak gini, median itu seringkali jadi gambaran yang lebih jujur soal performa siswa kebanyakan. Oke, kita udah tahu pusatnya di sekitar 60-an. Penting banget sih, tapi apa itu udah cukup? Jawabannya jelas belum. Kita tahu nilai tengahnya, tapi kita belum tahu seberapa jauh sih nilai-nilai lain menyebar dari pusat itu. Nah, disinilah ukuran letak masuk. Kalau tadi ukuran pusat itu kayak GPS yang nunjukin jantung data, nah ukuran letak ini kayak peta yang ngasih lihat lanskap di sekitarnya. Jadi kita bisa paham posisi relatif sebuah nilai dibanding teman-temannya. Senjata utama kita di sini namanya kuartil. Dari namanya aja kuartil atau quarter artinya seperempat. Bayangin kita punya data yang udah diurutin, terus kita potong jadi 4 bagian yang sama rata, kayak motong kue. Nah, kuartil ini adalah titik-titik potongnya. Caranya gampang dan logis banget kok. Pertama, urutkan data, itu wajib. Kedua, cari mediannya, yang sebenarnya adalah kuartil kedua atau Q2. Ketiga, lihat separuh data yang di bawah, cari lagi median dari grup kecil itu Q1. Terakhir, lakuin hal yang sama buat separuh data yang di atas untuk nemuin Q3. Simpel kan? Waktu kita terapin ke data nilai kita, hasilnya jadi begini nih.
Q1-nya 47,5. Artinya 25% siswa nilainya di bawah angka itu. Q2 ya jelas median kita tadi 60. Dan Q3-nya 82,5. Artinya 75% siswa nilainya di bawah angka ini. Wah, tiba-tiba kita nggak cuma tahu pusatnya aja, tapi kita bisa lihat gambaran utuh sebaran nilainya. Oke, kita rekap sedikit ya. Sekarang kamu udah punya toolkit dasar yang powerful banget buat mengubah tumpukan angka jadi sebuah cerita yang punya makna. Ini fondasi penting banget loh dalam analisis data. Jadi ingat-ingat ini ya, pakai min kalau kamu mau rata-rata yang benar-benar adil dan nggak ada nilai aneh. Pakai median buat nyari nilai tengah yang sesungguhnya, apalagi kalau ada data ekstrim. Pakai modus buat tahu mana yang paling populer. Dan pakai kuartil buat dapat gambaran lengkap tentang sebaran data kamu. Jadi penting banget buat diingat ya, statistik itu bukan cuma soal ngitung angka, tapi soal mendengarkan cerita di balik angka-angka itu. Setiap data punya narasinya sendiri dan sekarang kamu tahu cara membacanya. Nah, sekarang giliran kamu. Coba deh iseng-iseng lihat data di sekitar kamu. Bisa pengeluaran bulanan, waktu perjalanan ke kantor, atau bahkan jumlah likes di postinganmu. Dengan bekal min, median, modus, dan kuartil, kira-kira cerita apa nih yang bisa kamu bongkar dari data itu sekarang?